We are the revelry, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. Eyes open wide and the world is before us. We are the sound of a beautiful chorus, holding to the feeling, you and I. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. We have everything we need and we know we were made for this adventure and we were made to go. We'll light up. We'll light up. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. We'll light up. We have everything we need and we know we were made for this adventure and we were made to go. We'll light up. We'll light up. We'll light up. Aiming for the stars against the sky. When we are together, we are bright. We'll light up. We've been waiting for this moment to come. We were made for this adventure. We feel it in our blood. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari BPPG di sini minta izin untuk mewawancarai Bapak selaku guru PPG di SDN Pengarangan 3. Untuk yang pertama, Pak, pertanyaan pertama, apakah seluruh guru yang ada di SDN Pengarangan 3 sudah mengikuti pendidikan profesi guru atau lebih singkatnya PPG? Ya, untuk teman-teman guru di sekolah SD Pangarangan 3 masih belum semuanya mengikuti kegiatan PPG. Tinggal beberapa orang yang sampai saat ini masih belum mengikuti PPG. Tapi dari 20 orang guru, kurang lebih hampir 15-an lebih yang sudah bersertifikat pendidik. Karena nanti kan ketika kita sudah ikut PPG, kita sudah memperoleh nanti sertifikat pendidik. Jadi itu sebagai tanda bahwa kita sudah selesai mengikuti kegiatan PPG. Kalau dulu sebelumnya PLPG. Ya. Untuk yang keseluruhan itu Bapak udah lulus semua ya, Pak? Sudah lulus semua. Terakhir itu 2 orang yang lulus tahun 2022. Termasuk Pak Naim sama ada berarti lagi guru agama. 2 orang baru. Baik, untuk yang pertanyaan kedua, Pak, apakah guru-guru yang telah mengikuti PPG dapat memberikan dampak yang positif terhadap pembelajaran di sekolah ataupun di SDN Pengarangan 3 ini? Ya, tentunya harapan kita setelah kita selesai mengikuti PPG, itu kan PPG sendiri adalah
wadah, artinya diklat untuk kita bisa bagaimana sih kita menjadi guru yang mempunyai kompetensi sebagai guru. Jadi harusnya memberikan dampak secara langsung kepada siswa, terutama ketika kita dalam proses belajar mengajar. Kalau bisa dicontohkan Pak, Bapak, dampak seperti apa yang peserta didik terima dari proses pembelajaran di kelas oleh guru yang sudah mengikuti PPG? Dampak secara langsung, misalnya contoh ya, kalau di bidang saya, di bidang PJOK, kami ketika kemarin PPG diberikan semacam strategi bagaimana kita menghadapi atau memberikan pembelajaran khususnya bidang PJOK untuk khusus anak SD. Jadi ternyata di SD itu kita harus paham karakter siswa. Karakter anak-anak SD itu nalurinya dalam bermain. Jadi ketika kita menerapkan metode pembelajaran yang tidak seharusnya pada anak SD, ya anak SD tidak enjoy, mereka tidak enjoy dalam berolahraga. Kalau saya bisa simpulkan bahwa kita ketika mengajar anak SD, kita harus yang munculkan pertama bukan dari segi kita melatih fisik mereka, tapi bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi ketika anak itu sudah senang terhadap olahraga, tentu mereka akan terus mengulangi berulang kali. Jadi beda kalau misalnya seperti dulu waktu saya jadi murid kan, kita disuruh lari muter-muter, ya kita gak dapat gak dapat senangnya di situ. Tapi yang ditekankan ketika kemarin saya ikut PPG bahwa sebenarnya untuk menghadapi anak usia dini, anak SD itu yang lebih ditonjolkan senang dulu. Ketika anak senang, mereka akan mengulangi. Jadi akan memberikan dampak yang baik secara fisik untuk anak-anak. Baik, untuk yang pertanyaan yang keempat, menurut Bapak apakah program PPG ini penting bagi seorang guru? Ya, penting sekali ya, karena PPG itu kita di sana dididik untuk bisa menjadi seorang guru yang profesional. Kita tahu ada 4 kompetensi yang harus dikuasai guru. Nah, di situ kita digembleng untuk bisa memiliki 4 kompetensi itu. Jadi tidak hanya kita secara keilmuan kita bisa, misalnya kita paham tentang apa yang harus kita ajarkan ke siswa, tapi juga bagaimana kita memahami karakter siswa. Itu kan ada di 4 kompetensi guru yang harus kita kuasai. Yang terakhir juga ketika kita lulus ini juga penting, karena nanti setelah itu ada semacam sertifikat yang nantinya kita gunakan untuk memperoleh tunjangan. Jadi dampak secara keuntungan finansial juga untuk guru tersebut. Menurut Bapak bagaimana sih pentingnya seorang guru dalam mengikuti program PPG? Pentingnya seorang guru untuk mengikuti program PPG, maksudnya gini Bapak, kenapa penting gitu Bapak harus ikut PPG gitu? Kenapa harus penting? Ya, pentingnya karena ya itu tadi, ketika kita mengikuti PPG, kita kan di sana dididik untuk bisa menjadi guru profesional gitu, yang tidak kita dapatkan di tempat lain. Contoh misalnya ketika diklat hanya ya tidak tidak menyeluruh seperti PPG. Kalau PPG itu kan kita diklatnya itu kurang lebih, yang saya 2018 itu 6 bulan, 1 semester. Jadi kita benar-benar seperti kuliah itu. Iya, ada SKS-nya. Iya, memang PPG itu kita SKS-nya berapa kalau salah? 4 SKS lebih kayaknya. Jadi 1 semester itu ya kita kuliah, kita kan mahasiswa PPG, sebutannya mahasiswa PPG. Untuk dari awal gitu ya, dari awal Bapak daftar PPG sampai lulus itu sekitaran berapa bulan? Tadi 6 bulan, 1 semester. Jadi tahapannya itu kemarin itu ada seleksi. Kita ada seleksi sebelum mengikuti diklat itu kan ada seleksi. Kita lolos seleksi, kita akan berangkat
apa ya istilahnya, dikelompokkan untuk menjadi calon peserta PPG. Belum peserta masih. Nah, calon peserta itu nanti diverifikasi data kita mulai dari kalau secara administrasi, kemudian kita nyatakan lolos, baru ke tahap berikutnya kita ikut kuliah daring. Kalau dulu saya daringnya 3 bulan. 3 bulan itu ada semacam tugas, terus kita harus buat modul dan sebagainya. Kita dinyatakan lulus, baru kita boleh berangkat. Waktu itu saya di Malang, berangkat sana workshopnya 1 bulan. Jadi 1 bulan di sana, kemudian workshop itu nanti setelah workshop ada uji pengetahuan, kayak ujian nasional. Terus kemudian kita pulang lagi balik sini, kita PPL. PPL jadi praktek apa yang sudah kita dapatkan selama pendidikan profesi guru itu kita dikembalikan ke daerah. Prakteknya 1 bulan. Nah, 1 bulan praktek kita dinyatakan lulus, baru kita boleh ikut uji kinerja. Jadi uji kinerja itu apa yang sudah kita dapatkan selama PPL kita diujikan di sana di Malang. Jadi kita dipilihkan sekolah secara random. Kalau saya dulu pengalamannya karena saya ngajarnya SD, tapi ketika ujian, kalau saya kan guru mapel PJOK, itu di Acak. Kebetulan saya dapat ujian untuk mengajar MAN, jadi tingkat atas SMA. Ya, setelah lulus baru nanti itu kan untuk menentukan lulus tidaknya harus melalui dua. Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menanyakan, Bapak pernah mengajar PPG. Apakah guru yang telah mengikuti PPG dapat memberikan dampak yang positif terhadap pembelajaran di sekolah ini? Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Bapak Purnain Hidayat, panggilannya Pak Nain. Saya di sini pengajar guru olahraga di SDN Pangarangan 3 dari tahun 2020 sampai sekarang. Saya mengikuti PPG dalam jabatan ya. PPG itu ada 2, PPG prajabatan dan PPG dalam jabatan. Nah, kalau yang saya dan Pak Wildan yang tadi yang sudah diwawancarai itu adalah PPG dalam jabatan. Nah, PPG dalam jabatan ini yang kita ampuh selama 3 bulan, kurang lebih 3 bulan. Nah, alhamdulillah PPG yang saya sendiri lakukan itu berjalan dengan lancar, sukses tanpa ada hambatan. PPG saya itu tahun 2022 dan lulus juga di tahun yang sama, di tahun 2022, dan saat ini sudah alhamdulillah sudah menikmati hasil dari PPG, termasuk juga tambahan penghasilan yaitu sertifikasi. Untuk pertanyaan yang pertama apa itu? Yang ini, Pak. Pertanyaan pertama apa itu? Apakah seluruh guru yang ada di SDN Pangarangan 3 sudah mengikuti pendidikan profesi guru? Oh iya, terima kasih. Untuk SDN Pangarangan 3 ini total gurunya kurang lebih ada 25 guru. Nah, yang sudah mengikuti PPG itu saat ini baru 3 orang. Saya, Pak Wildan, dan 1 orang lagi guru agama. Ketiga-tiganya sudah mengikuti PPG dalam jabatan. Untuk yang guru yang lainnya bukan PPG tapi PLPG. Jadi secara keseluruhan hampir 100% guru di SDN Pangarangan 3 ini sudah dinyatakan sebagai guru profesional. Ada yang jalur PPG, ada yang jalur PLPG. Pertanyaan yang berikutnya, Pak. Dampak seperti apa yang peserta didik diterima dari proses pembelajaran di kelas
oleh guru yang sudah mengikuti PPG? Oh, dampaknya banyak sekali. Dampaknya dari perkuliahan PPG yang 3 bulan yang saya dapat itu banyak sekali. Yang pertama adalah ternyata kemampuan saya yang dimiliki sebelum mengikuti PPG itu masih sangat kurang. Maka dari itu dampak yang saya rasakan sendiri terhadap perkuliahan PPG itu, ilmu-ilmu yang saya dapat itu terbaru semua. Nah, jadi intinya PPG itu adalah untuk meningkatkan kompetensi guru, mengupdate ilmu-ilmu guru yang sudah lama ke update yang terbaru gitu ya. Kemudian untuk dampak yang dirasakan juga kepada siswa banyak sekali. Jadi yang awalnya guru itu mengajarnya kurang kreatif, kurang inovatif. Nah, dari hasil yang didapat 324 dari kelas 1 sampai kelas 6. Untuk kelas itu Bapak apa ada apa dibagi itu seperti kelas 1A seperti Oh, kalau dari kelas 1 sampai kelas 6 itu kelasnya Pak. Jadi setiap kelas itu ada 2 rumput. A, B, A, B. Setiap rombel maksimal 28, minimal 20. Aturannya nih. di kelas. Untuk sarana guru yang apa saja sih? Sarana mau begitu semua atau bagaimana? Soalnya kalau sarana itu tidak banyak. Nah, kalau prasarana seperti gurunya sudah tahu ada 2, 3, 4, 5, 6 guru itu ada yang hidungnya itu ada sini 2 total itu prasarana. Kalau sarana ya kita belajar ya. Kalau mungkin bisa jadi gimana itu? Oh, misalnya sekolah itu ada sekitar 20 laptop gitu ya. Kelas memiliki ada kelas sekolah itu ada sound salon, ada monitor, kemudian ada kita minta segala itu banyak gitu. Untuk kemudian itu Bapak berapa ya? Kalau ASN itu ada 17, ada 1 BPT, 2 kontrak, 4 kontrak, 2 penjaga, 1 sekolah. Terus untuk Jadi yang kelima unggul dan berprestasi. Unggul artinya memiliki pemahaman yang baik tentang Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi Pancasila, ideologi bangsa. Berprestasi tidak hanya dalam akademik, tetapi juga dalam penerapan nilai dalam fungsinya yang dibangun juga adalah fokus pada ingin berbagi